Hola teman-teman pecinta film, welcome back to the all. Oke, kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Joker. Sebelumnya mohon dukung kami dengan subscribe and like. Terima kasih bagi yang sudah mendukung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips. Joker adalah pengungkapan mitologi yang tak pernah disentuh dalam film-film Joker sebelumnya. Dalam film ini kita dijelaskan siapa Joker dan bagaimana ia hadir di kota Gotham. Kita dibawa ke dalam rusuhnya kota yang sering kita jumpai orang jahat yang berkeliaran, perbedaan si kaya dan si miskin, dan kekecewaan terhadap pemerintah yang arogan dan semena-mena. Dan Arthur adalah salah seorang yang gagal bereaksi terhadap hal itu. Mirisnya, ia harus menghadapi semuanya seorang diri. Jauh sebelum jadi Joker, Arthur Fleck hidup sepi dalam gaduhnya kota Gotham, tanpa sosok ayah. Satu-satunya kerabat yang ia miliki adalah ibunya yang bernama Fanny Fleck. Arthur menjalani kehidupan sehari-harinya menjadi dua sosok badut. Yang pertama adalah pekerjaan sehari-harinya sebagai badut sewaan. Yang kedua adalah sisi aslinya. Menjadi badut membuat ia merasa diterima di masyarakat. Walau ia sering dibully dan diolok oleh sekelilingnya. Walau diberi panggilan Happy oleh ibunya, Arthur tak pernah merasa bahagia sekalipun. Hadirnya Murray Franklin, yaitu tokoh yang ia idolakan, justru membawa kekecewaan baginya. Lalu bagaimana transformasi Arthur Fleck menjadi seorang Joker? Scene dimulai dengan Arthur yang sedang mendandani wajahnya menjadi badut. Di situ Arthur sedang berusaha untuk membuat mimik wajah tersenyum, namun nampak jelas air mata mengalir dari kedua matanya. Mungkin ini menunjukkan Arthur dalam kondisi tertekan dan sangat terpukul karena perlakuan masyarakat kota Gotham terhadapnya. Arthur bekerja di sebuah perusahaan sebagai badut panggilan. Suatu hari dia ditugaskan dari tempat ia bekerja untuk menjadi badut di sebuah toko peralatan musik. Tiba-tiba sekelompok remaja datang dan mengambil papan reklame yang dipakai Arthur untuk menghibur para pengunjung di toko tersebut. Arthur yang tidak terima kemudian mengejar para remaja itu hingga ke sebuah gang sempit. Sesampainya di sana tiba-tiba Arthur malah mendapat pukulan dengan papan reklamenya hingga tersungkur dan dikeroyok oleh para remaja tersebut. Arthur bukannya mendapat pembelaan tapi malah ditegur oleh bosnya karena dianggap telah merusak papan reklame tersebut. Arthur yang coba menjelaskan bahwa papan tersebut dirusak oleh sekelompok remaja. Ketika mereka memukul dirinya pun tidak diterima oleh bosnya begitu saja. Kejadian ini membuat Arthur semakin terpukul karena merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh orang di sekitarnya. Scene berpindah di mana Arthur sedang melakukan konsultasi dengan psikiater yang bernama Debra Kane. Di sini Arthur menceritakan semua luapan perasaannya sambil tertawa, namun mimik wajahnya memperlihatkan suasana sedih dan kecewa. Selanjutnya kita diperlihatkan Arthur yang sedang berusaha menghibur anak kecil, namun orang tua si anak melarang Arthur dekat dengan anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya tanpa henti. Di sini dapat kami jelaskan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf di mana dia tidak bisa berhenti ketawa di saat dia merasa panik ataupun cemas. Arthur memang sangat lelah dengan perlakuan dari warga Gotham. Ini bisa kita lihat saat adegan Arthur yang menaiki tangga dengan wajah lesu. Setibanya di rumah, Arthur dengan tetap memasang wajah bahagia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya untuk membuat ibunya yang sakit tidak khawatir dengan keadaannya. Ibunda Arthur dulunya adalah seorang yang bekerja pada Thomas Wayne, dan selama beberapa tahun terakhir selalu mengirimkan surat untuk Thomas Wayne. Tujuan ibunya adalah untuk meminta bantuan pada Thomas Wayne karena Fanny Fleck sedang jatuh sakit dan dilanda kemiskinan. Berlanjut pada Arthur yang menonton acara favoritnya yang dibintangi oleh Murray Franklin. Di sini Arthur berhayal di mana ia menghadiri acara tersebut dan Murray Franklin memanggilnya ke atas panggung seraya memeluknya dan berkata, "Andai saja aku mempunyai anak sepertimu."
Ini mempunyai makna bahwa Arthur sangat ingin mempunyai kasih sayang seorang ayah. Keesokan harinya, terlihat Arthur sedang berusaha memperbaiki baju serta sepatunya yang rusak akibat dikeroyok kemarin. Kemudian Arthur diberikan senjata untuk melindungi diri oleh temannya yang bernama Randall, yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur berusaha untuk menolak, tapi Randall bersikeras buat kasih senjata tersebut. Arthur juga punya satu teman kerja yang namanya Gary. Orangnya pendek yang sama-sama suka dibully oleh kawan-kawan satu ruangan. Beberapa saat kemudian, bos Arthur memanggil untuk meminta ganti rugi atas kerusakan papan reklame. Bahkan dia tidak peduli dengan apa yang dialami Arthur. Lagi-lagi Arthur merasa sangat kecewa atas apa yang terjadi. Ketika Arthur pulang ke apartemennya, tanpa sengaja bertemu perempuan beranak satu yang bernama Sophie, dan nampaknya Arthur menyukainya. Setibanya di apartemen, Arthur iseng dan mencoba menembakkan pistol yang dikasih Randall. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun perempuan itu pergi. Karena merasa tertarik dengan Sophie, Arthur mengajak perempuan itu untuk datang ke sebuah acara di mana Arthur akan perform di sana. Keesokan harinya, Arthur harus kembali bekerja. Tapi kali ini Arthur dipesan oleh sebuah rumah sakit untuk menghibur anak-anak. Di sana, tanpa sengaja Arthur menjatuhkan pistol yang ada di kantongnya dan membuat seisi rumah sakit merasa takut. Bos Arthur sangat kecewa dengan kejadian tersebut dan Arthur pun dipecat. Teman dekatnya yang bernama Randa ternyata memberitahu bahwa Arthur berusaha membeli senjata itu darinya. Arthur sangat sedih karena ia merasa baru saja dikhianati oleh temannya sendiri. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda, yang kemudian diketahui adalah karyawannya Thomas Wayne, di mana mereka sedang mengganggu perempuan di dalam gerbong kereta. Arthur langsung merasa nggak nyaman dan akhirnya penyakitnya pun kambuh. Sehingga Arthur dipukuli oleh ketiga pria tersebut. Arthur yang kantongnya ada senjata langsung menembak mati 3 orang itu. Di sini Arthur sangat panik dan ketakutan atas apa yang ia lakukan. Namun saat ia bersembunyi di toilet umum, tubuhnya terasa membaik dan Arthur merasa ada kepuasan tersendiri dari kejadian ini. Di sini Arthur merayakan kepuasannya dengan gerakan dansa. Akhirnya Arthur mendapatkan obat paling bagus untuk penyakitnya, yaitu dengan membunuh. Kemudian Arthur langsung datang ke apartemen Sophie dan memberikan ciuman untuknya. Keesokan harinya Arthur mengemas beberapa barang miliknya di tempat ia bekerja dan berusaha menjelaskan bahwa Randall lah yang jadi penyebab semua ini. Sesampainya di rumah, Arthur merasa kecewa saat mendengar pernyataan Thomas Wayne tentang pembunuhan terhadap 3 pria di gerbong kereta api yang menyalahkan sepenuhnya kepada si pembunuh. Padahal Thomas Wayne tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Scene berlanjut pada Arthur yang kembali berobat ke psikiater langganannya. Namun tempat tersebut akan ditutup karena telah kehabisan dana. Setelah dari psikiater, Arthur langsung ke tempat di mana dia akan tampil di sana. Namun penyakit Arthur kambuh lagi yang membuat Arthur disorakin oleh para penonton. Scene berlanjut pada kedekatan Arthur dengan Sophie, di mana mereka menghabiskan waktu bersama seperti jalan-jalan dan makan malam bersama. Setibanya di rumah, Arthur mencoba menghibur ibunya yang sedang sakit. Namun suasana menjadi sangat keruh saat Arthur membaca surat yang akan dikirimkan oleh ibunya kepada Thomas Wayne, di mana surat itu berisikan permintaan tolong dari ibunya karena anaknya sangat membutuhkan ayahnya, yaitu Thomas Wayne. Ini membuat Arthur bingung sekaligus marah, karena ia baru saja mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Thomas Wayne. Arthur juga mengetahui bahwa Thomas Wayne meninggalkan ibunya karena kasta mereka yang jauh berbeda. Keesokan harinya, Arthur mencoba untuk menjumpai Thomas Wayne. Namun setibanya di sana bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Bruce Wayne, yaitu anaknya Thomas Wayne. Arthur berusaha menghibur anak kecil tersebut.
Namun datang seorang lelaki dewasa yang bernama Alfred dan mengusir Arthur, karena dia membuat pengakuan bahwa dia adalah anak Fanny Flagg. Namun, Alfred seakan menyembunyikan sesuatu dan berkata bahwa ibunya lah yang ilusionis dan gila. Saat Arthur tiba di rumah, ia melihat ibunya dibawa ke rumah sakit karena penyakit yang diderita. Di rumah sakit, Arthur dijumpai oleh dua orang detektif yang mencoba menginterogasi Arthur soal pembunuhan di gerbong kereta. Dan salah satu penyebab penyakit ibu Arthur semakin parah karena ibu Arthur mengetahui bahwa Arthur menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Di rumah sakit, Arthur ditemani oleh Sophie, yang bisa membuat Arthur sedikit lebih tenang. Namun keadaan membuat Arthur kembali mengalami tekanan, karena ia menyaksikan orang yang sangat ia idolakan yaitu Murray Franklin memutar tayangan Arthur saat tampil yang tidak tampak lucu dan mengejek penampilan Arthur. Saat sampai di apartemennya, Arthur melihat berita tentang kerusuhan warga Gotham, karena pernyataan Thomas Wayne yang menyebut warga Gotham sebagai badut. Dan di scene selanjutnya, Arthur datang ke sebuah acara penggalangan dana agar bisa bertemu dengan Thomas Wayne, di mana Thomas Wayne juga hadir di acara tersebut. Akhirnya Arthur berhasil bertemu dengan Thomas Wayne di toilet, di mana ia ingin memastikan apakah dia anak Thomas Wayne atau bukan. Namun Thomas Wayne menjawab bahwa Fanny Flagg lah yang gila dan irasional. Thomas Wayne juga mengatakan bahwa ia hanyalah anak adopsi, karena Fanny Flagg dimasukin ke rumah sakit jiwa. Mendengar hal tersebut, Arthur tertawa. Thomas Wayne yang merasa dilecehkan langsung memukul Arthur tepat di wajahnya. Keesokan harinya, Arthur diundang oleh pihak Murray Franklin, di mana Arthur sebagai bintang tamu di acara tersebut. Sebelumnya, Arthur pergi ke rumah sakit Arkham untuk melihat data mengenai ibunya dengan maksud membuktikan tuduhan semua orang. Di sana, penjaga enggan untuk memberikan data itu karena beberapa alasan. Namun, Arthur merebut dan kabur bersama data tersebut. Arthur sangat terpukul setelah membaca data tersebut. Di situ bertuliskan Fanny Flagg yang sakit jiwa karena pacarnya menyiksa anak adopsinya sendiri, dan diikat di mana anak itu ditemukan memiliki luka berat di bagian kepala akibat benturan. Ini juga menjadi penyebab mengapa Arthur memiliki mental illness karena ada kerusakan di bagian kepalanya. Di sini terdapat scene semasa mudanya Fanny Flagg di mana ia bersikeras bahwa itu semua hanyalah akal-akalan Thomas Wayne agar rahasianya tetap terjaga. Di sini adalah adegan yang sangat menyentuh hati, di mana Arthur berusaha untuk tetap tertawa walaupun sebenarnya ia sedang menderita. Selanjutnya, Arthur ingin menjumpai Sophie di apartemennya dengan tujuan agar merasa lebih tenang. Dan di sini Arthur baru menyadari bahwa selama ini hubungannya dengan Sophie hanyalah ilisionalnya saja, sama sekali tidak di dunia nyata. Keesokan harinya, Arthur datang lagi ke rumah sakit, dan tujuannya kali ini untuk membunuh ibunya sendiri, karena ia berpikir bahwa ia mempunyai mental illness akibat ibunya, dan Fanny Flagg pun tewas. Kemudian Arthur latihan untuk tampil pada acara di mana ia diundang oleh Murray Franklin. Arthur mempersiapkan dua joke di acara tersebut. Pertama, Arthur ingin bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri. Dan peran kedua adalah ia membunuh Murray dengan tembakan tepat di kepalanya. Beberapa saat kemudian temannya yaitu Randall dan Gary datang untuk menjenguk kondisinya. Namun di luar dugaan di sini Arthur melampiaskan emosinya terhadap Randall yang sebelumnya dianggap telah mengkhianatinya. Di sini Jerry dibiarkan pergi karena hanya Jerry satu-satunya teman yang dianggap baik oleh Arthur. Arthur akhirnya menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya, akibat semua masalah dan tekanan yang ia alami selama ini. Akhirnya, dengan bangganya ia merasa bebas dan berpakaian layaknya badut dengan jas merah dan rapi. Kita bisa melihat mimik Arthur saat turun tangga yang mengartikan bahwa hari ini ia sudah bebas, tanpa ada beban dan tekanan dalam hidupnya.
Tiba-tiba dua orang detektif mengejarnya, hingga sampailah di dalam kereta di mana di situ banyak terdapat orang yang berpakaian badut yang sedang mengikuti aksi protes terhadap pernyataan Thomas Wayne. Arthur memprovokasi mereka untuk mencegah kedua detektif itu. Dan tanpa sengaja detektif itu membunuh salah seorang di antara mereka, sehingga keduanya dihakimi oleh massa hingga koma. Setibanya di acara Murray Franklin, Arthur ingin dipanggil dengan nama Joker. Sampai akhirnya tampil di acara TV dan ia mengakui semua perbuatannya itu. Dan juga memberitahu sebuah realita yang dialami oleh kelakuan dari Thomas Wayne, yang membuat seluruh warga Gotham yang sedang membenci Thomas Wayne setuju dengan pendapat Arthur. Sampai akhirnya Arthur meluapkan emosinya kepada Murray Franklin yang telah mengejeknya. Di hadapan kamera Arthur pun menembak tepat di kepalanya. Berita ini langsung jadi headline di mana-mana. Demonstran yang pakai topeng badut menganggap kalau Arthur adalah semacam perwakilan mereka. Thomas Wayne dan keluarga saat itu berada di bioskop di tengah kota, dan mereka mengedap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Dan saat itulah Thomas Wayne dan istrinya ditembak oleh salah satu demonstran. Arthur yang ditangkap polisi melihat kericuhan di sepanjang jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulan yang dibawa oleh salah satu demonstran. Tujuannya untuk membebaskan Arthur, karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya ia mendapatkan pengakuan dari orang-orang seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Arthur membentuk darah dari mulutnya menjadi smile. Scene selanjutnya terlihat Arthur yang sedang diwawancari oleh psikiater di rumah sakit jiwa Arkham. Namun Arthur tidak peduli. Film ditutup dengan Arthur yang berjalan di rumah sakit yang penuh dengan darah di kakinya. Ini membuktikan bahwa psikiater tadi juga tewas dibunuh oleh Arthur. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi yang telah menonton, dan tidak bosan-bosannya kami mendoakan agar kita semua diberikan sehat badan, panjang umur, mudah-mudahan bisa berjumpa di lain hari. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.